Oke. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya minta. Yang pertama, di router pertama, nomor 1, router hanya bisa diakses dari Ether 2. Ini kan saya sudah jelaskan ini mah. Artinya sudah jelas bahwa router itu hanya bisa diakses menggunakan Ether 2. Kalau pakai Ether lain otomatis nggak bisa. Mau ping, pokoknya data-data input ke router itu nggak bisa. Ya. Otomatis kalau misalkan nanti pada saat melakukan konfigurasi, karena kita sudah menentukan ethernya mana, ya tinggal ethernya aja. Tapi kalau misalkan nanti pada saat kamu study case ada ruangan, berarti tentukan ruangan tersebut di ether berapa. Contoh di di study case kemarin kan hanya bisa diakses di ruangan admin. Berarti nanti yang dilakukan adalah Ethernet, atau parameter yang digunakan adalah Ethernet yang arah ke admin. Oke, langkah pertama kita akses dulu IP firewall di bagian filter rules. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin ada if conditionnya dan juga else. Maka kejadian yang diinginkan apa? Ini plus. Nah, yang saya maksud dengan if itu adalah proses kejadiannya atau apa yang ingin kamu. If itu kan proses di mana dia sebelum dilakukan sebuah filterisasi. Artinya kondisi apa yang nantinya kondisi tersebut akan dilakukan sebuah kebijakan. Contoh, ada sebuah kondisi di mana hanya Ether 2 yang bisa mengakses router MikroTik. Maka proses yang dilakukan if-nya adalah yang pertama itu pada rantainya atau chain-nya. Karena dia datanya masuk ke dalam router, maka dia menggunakan chain-nya input. Lalu selanjutnya di situ ada keterangan bahwa kondisinya adalah di Ether 2. Itu masih dalam if condition-nya, belum else-nya. Berarti masih dalam general. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya in interface. Kenapa in interface? Karena data itu akan masuk ke dalam router, sama seperti input. Ya, kita bisa arahkan ke Ether 2. Nah, karena di sini data yang input itu hanya bisa akses ke dalam Ether 2, maka otomatis kan ada kondisi yang lain. Kondisinya adalah router itu hanya bisa akses ke dalam Ether 2. Otomatis selain Ether 2 itu diblok. Paham sampai sini? Ya, if conditionnya adalah selain Ether 2 itu diblok. Maka sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kamu bisa ngeblok Ether 3, Ether 4, Ether 5 satu-satu. Tapi kalau di MikroTik ini ada if conditionnya not atau pengecualian di sini. Ya. Jadi nantinya kalau kita klik di bagian kiri ini ada kotak kecil. Kalau kita klik berarti if conditionnya adalah selain Ether 2 maka diblok. Jadi kalau kita baca if conditionnya adalah apabila ada data yang ingin masuk ke router melalui Ether 2, melalui selain Ether 2, karena kan kita melakukan if conditionnya adalah selain atau kecuali pengecualian. Tapi kalau misalkan kita unchecklist seperti ini, maka bahasa if-nya adalah if condition apabila kondisinya ada data yang ingin masuk ke dalam router melalui Ether 2. Perbedaannya gini, itu yang pertama. Yang kedua kayak gini bahasanya. Apabila ada kondisi di mana akan ada data yang masuk ke dalam router selain melalui Ether 2. Bahasanya beda ya, yang satu mah ada selainnya, yang satu tanpa selain. Artinya, kalau yang pertama yang ingin jadikan if conditionnya adalah Ether 2-nya. Tapi kalau misalkan ada kata selain, maka selain Ether 2, if conditionnya adalah tidak boleh bisa akses ke dalam router. Nah, ini bisa kamu masukkan ke dalam in interface ini, sebelah kirinya itu ada tanda kotaknya. Itu bisa menggunakan langkah yang pertama. Atau kamu bisa menggunakan langkah yang kedua dengan cara menambahkan SRC address-nya. Ya. SRC address-nya biasanya mungkin kamu masukinnya adalah 192.168.10.1 misal. Nah, kalau 10.1 berarti yang kamu lakukan sebagai parameternya atau kondisi if-nya itu adalah IP host ID-nya.
Artinya salah satu daripada komputer yang ada dalam ruangan tersebut. Kalau misalkan kita ingin menjadikan if conditionnya adalah seluruh ruangannya, maka yang kita tandai adalah networknya. Kalau misalkan pakai networknya, pastikan pakai /24. Pakai slashnya. Pak, kenapa harus pakai slash? Karena kalau nggak pakai slash, nanti dia mungkin akan membaca subnet yang lain. Misal, saya nggak pakai /24. Bisa jadi yang dia baca adalah /30. Sedangkan IP yang ada dalam router ini /30 tapi networknya adalah 64. Ada perbedaan dong, otomatis nanti yang 64 itu nggak akan pernah bisa di blok. Makanya pastikan menggunakan slash, pakai slashnya sesuai dengan yang ada dalam ruangan tersebut. Di /25 itu kan ada networknya ada 0 sama 128. Kalau misalkan kita buat untuk ruangan C atau untuk ruangan A menggunakan subnet 128. Nah, kita buat di sini SRC addressnya adalah 10.128 tanpa slash. Nah, 128 itu bisa juga dia menggunakan /26 karena 26 itu ada 4 network 0, 64, 128, 192. Nah, itu bisa dibaca juga oleh /26. Maka pastikan menggunakan slash. Kita akan coba menggunakan slash. Ya, kita akan coba menggunakan SRC address. Setelah itu tinggal kamu buat pengecualian. Kalau dua-duanya boleh ya boleh. Tapi kalau kita akan coba satu-satu dulu. Ya, di sini ada 10 kan bener ya? Ya. Setelah itu if condition pun juga kamu bisa tambahkan advance. Ya, di bagian advance ini masih dalam ranah if conditionnya. Kenapa? Karena di sini ada beberapa kondisi yang lain. Ya, yang pertama ada SRC address list. Address list ini sesuai namanya ya, address list berarti list daripada alamat-alamatnya. Nah, ini bisa ditambahkan pada firewall address list di sini. Ya. Misal kita hanya ingin beberapa komputer saja, misal hanya 3 komputer saja, maka kita daftarkan dulu tuh address listnya ke dalam address listnya. Baru kita bisa menggunakan SRC address list. Jadi kita bisa menambahkan beberapa address. Kalau ini kan cuma salah satu doang. Nah, kalau ini bisa beberapa. Oke. Nah, ini if condition yang ini mungkin nanti akan kita pelajari lagi. Cuman saya ingin menjelaskan saja dikit-dikit. Terus yang kedua ada layer 7 protokol. Nah, layer 7 protokol ini biasanya digunakan untuk melakukan block set menggunakan ada yang namanya RegXP. Ya, RegXP itu nantinya kita bisa ambil dari Google. Di mana dia mengambil source dari setiap domain yang kita ingin blok. Misal TikTok ingin kita blok, nggak bisa pakai address list. Kenapa? Karena TikTok IP addressnya banyak. Terus yang kedua, ada yang YouTube juga kita nggak bisa pakai address list. Kenapa? Karena tadi IP publiknya banyak YouTube itu. Google apalagi lebih banyak lagi. Maka biasanya kita menggunakan layer 7 protokol. Sebenarnya untuk melakukan block site itu akan ada yang lebih spesifik. Kita traffic aja, kita atur trafficnya. Nanti ada di firewall selanjutnya. Terus selanjutnya di sini ada SRC MAC address. Kalau MAC address ini lebih spesifik lagi. Ya, karena MAC address itu adalah alamat atau identitas dari komputer masing-masing. Misal si Sayid ada MAC address-nya, maka komputer Sayid doang yang nanti nggak bisa akses ke dalam router saya atau router kamu. Gitu. Itu saja mungkin untuk penjelasan untuk if condition-nya. Itu if condition. Setelah itu ada action, itu maka else-nya. Maka jika tadi kondisinya, sekarang kejadiannya pengennya apa? Nah, ini ada action-nya beberapa yang kita sudah coba. Ada yang namanya accept, ada drop dan juga ada reject. Ya. Accept itu artinya diperbolehkan. Kalau drop berarti di drop tanpa ada pemberitahuan. Dan kalau reject dia ada pemberitahuan dan mengasih tahu bahwa memang ini di reject atau di drop dari administratornya. Nah, kita akan pilih coba reject. Ini ada pilihannya admin prohibited apa itu?
dan seterusnya. Kita bikin yang network unreachable aja. Kita apply, terus oke. Maka nanti network selain ini tidak akan bisa akses ke dalam router. Cara mencobanya seperti apa? Cara nyobanya gimana? Karena kita sekarang posisinya ada di Ether 2, maka seharusnya kita masih bisa ping ke router. Ping 192.168.10.1. Kenapa? Karena kita kondisi ada di Ether 2. Networknya adalah 10.0. Kalau saya pindahin, ini cara nyobanya seperti ini. Kalau saya pindahin ke Ether 3, di mana Ether 3 itu IP-nya berbeda, networknya berbeda, maka seharusnya saya nggak bisa ping ke routernya. Tulisannya apa? Destination net unreachable. Kenapa? Karena pada saat tadi di router kita juga melakukan hal seperti itu. Oh iya. Nih, IB firewall. Kita buat reject malediction. Ya, ada reject network unreachable. Coba kita ubah yang lain. Masih net unreachable. Nah, kalau seperti ini sebenarnya lebih ketahuan gitu. Atau kita coba drop, ubah ke drop. Apa yang terjadi kalau drop? Nah, kalau drop biasanya RTO harusnya. Tuh. Jadi kalau drop itu benar-benar putus. Seolah-olah benar-benar putus, entah itu kabelnya yang putus. Ya, benar-benar nggak bisa terhubung. Ada perbedaan ya. Oke. Ini sudah berhasil untuk melakukan blok yang pertama. Lalu yang kedua, di sini ada keterangan bahwa Ether 3 hanya bisa mengakses internet di jam kerja. Ya, di mana Ether 3 ini hanya bisa akses internet di jam kerja. Kira-kira if conditionnya, chainnya menggunakan apa? Chain untuk keterangan nomor 2 atau untuk filter nomor 2. Ether 3 hanya bisa mengakses internet di jam kerja. Apa chainnya? Forward. Kenapa forward? Karena internet itu ada di setelah router. Kemarin saya tunjukkan gambarnya. Nih. Ini ada 3, 1, 2, 3, 4. 4 jaringan yang berbeda yang terhubung ke dalam router. Kalau misalkan kondisi kamu ada di Ether 2 sini, terus kamu ingin melakukan ping ke Google, maka dia kan melewati si routernya. Dia masuk router terus melewati router. Maka itu chainnya adalah forward. Pun juga sama. Kalau misalkan dari Ether 2 ke Ether 3, dari PC sini ke PC sini, karena dia lewat router dulu, maka dia juga menggunakan forward. Makanya kemarin ada proses ngeblok ke salah satu komputer di ruangan yang lain agar tidak bisa melakukan koneksi. Itu bisa dilakukan apabila seperti ini kondisinya. Ada satu ruangan di mana ruangan tersebut digunakan untuk server. Ya, maka otomatis jangan sampai ruangan yang lain bisa connect ke sana. Maka nanti aturannya adalah if conditionnya adalah selain network yang ada dalam ruangan tersebut tidak boleh mengakses ke dalam ruangan tersebut. Chainnya apa? Forward. Karena dia dari ruangan-ruangan lain masuk dulu ke router baru masuk ke ruangan yang server tadi. Nah, untuk buatnya kita masuk ke dalam firewall lagi. If conditionnya adalah kalau tadi kita pakai networknya, sekarang kita coba akan menggunakan Ethernetnya. Ini interface-nya tadi apa? Ether 3. Setelah itu langsung ke action. Kenapa langsung ke action? Kenapa kita nggak isi protokolnya dan segala macam? Kalau kita isi protokolnya, berarti protokol TCP untuk 80 itu misalkan kita pilih destination portnya adalah 80. Maka if condition yang dibacanya adalah apabila ada data yang ingin melewati router menuju port 80,
pada protokol TCP, maka nanti kondisinya apa? Ini kalau misalkan kita menggunakan port. Artinya, apabila ada yang mau mengakses website, kenapa akses website? Karena port 80 itu adalah portnya untuk HTTP atau websitenya. Maka karena di sini keterangannya adalah hanya bisa mengakses internet, ya, hanya bisa mengakses internet di jam kerja. Maka kondisinya ya otomatis semua yang ada di internet itu kita blok. Mau kita menggunakan TCP, mau yang UDP, mau port 80, port 21, semuanya kita blok. Maka di sini in interface-nya apa? Perlu nggak kita ada if condition pengecualiannya? Kira-kira? Jawabannya adalah nggak usah. Kenapa? Karena kan kita pengen ngedrop si Ether 3-nya. Oke? Nah, setelah itu masih if condition lagi, ada di extra pada bagian time. Pertanyaannya adalah seperti ini. Di situ kan diminta dia hanya bisa akses internet dari jam 9 sampai jam 17.00. Kalau misalkan actionnya kita drop, kita pengen kondisinya adalah actionnya itu drop, maka jamnya seperti apa? Dari jam 17.01 sampai 8.59. Kok seperti itu? Karena kan yang pengen kita bisa internetnya itu di jam kerjanya. Berarti selain jam itu dong. Maka kita buat di sini dari jam 17.01 sampai dengan 08.59. Ini one day-nya kita hapus. Maka action-nya adalah drop. Apply, oke. Ini langsung aktif. Kenapa langsung aktif? Karena kita masih ada dalam jam kerja. Kita coba ping Google sekarang. Gak bisa ya? Ini gak bisa. Ya, karena masih di luar jam kerja. Kalau kita coba ubah, jam kerjanya adalah sampai jam, di sini ekstranya itu di jam 8:10. Apply. Oke, maka dia inactive time. Maka setelah saya melakukan ping Google lagi, seharusnya dia bisa. Maka ini berhasil. Oke? Pak, nanti untuk pembuktiannya seperti apa? Kamu buktikan dari sini aja. Tapi dengan catatan ada kondisi di mana ada tulisan IP-nya. Ya? Atau menggunakan gini. Ini akan lebih kelihatan dia melalui Ether mana. Seharusnya ada IP dari router dulu. Lama emang reset. Reset itu artinya kita coba melakukan ping, kita sesuai dengan source-nya. Nah, ini dia lewat Ether 3 dulu ya. 202.200.100. Baru masuk ke Ether 1. Kenapa? 10.10.0.1 itu adalah gateway dari router sana. Ini ada 192.168.18.1, itu adalah DNS-nya atau gateway dari ISP Bisnet-nya. Nah, ini kesananya udah IP public-nya Bisnet. Ini lebih bisa kelihatan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Ether yang lain, ya, kita menggunakan Ethernet yang lain di Ether 2 sekarang, kita akan coba tracer lagi. Tracer google.com. Nah, maka seharusnya nih, kenapa saya tadi bilang IP Google tuh? IP Google tuh berbeda ya, yang atas mas 18.100, yang bawah 194.01.02. Terus juga ini jalurnya berbeda lagi ya. Nah, kalau misalkan gagal, kita ubah lagi ke port 3, artinya kan sudah keblok. Kita akan coba lihat
Apa kondisi yang ada di situ? Di mikrotik. Ya, kita akan buat ini menjadi jam 8.08.59 lagi. Baik. Oke. Otomatis dia masih di luar jam kerja ya. Sekarang ini masih di luar jam kerja. Kita coba reset lagi di Ether 3. Dia tidak akan dapat jawaban dari mana. Nah, ini masih ada. Nanti akan ketahuan. Nanti dia ke reject-nya itu di bagian mana. Reset itu tracing router. Dia ke router masih bisa. Karena inputnya masih kita allow. Coba kita ke forwardnya nggak bisa tuh. Forwardnya tanda bintang. Ya, berarti dia tidak tuh request timeout. Ya, jadi bener kan kejawab forward itu untuk meneruskan, tapi dia masih bisa masuk ke router. Tapi pada saat dia melakukan ping lagi diteruskan ke router yang lain, dia tidak bisa melakukan yang namanya akses internet tadi. Oke, sekarang selanjutnya ini kondisi yang terakhir. Ya. Di kondisi terakhir adalah Ether 5 diberikan hotspot. Ya, diberikan hotspot dan hanya bisa mengakses mikrotik.co.id pada jam kerja. Kita akan buat hotspot juga, tapi kita buat kondisi juga untuk filternya. Nah, di sini if conditionnya adalah ini hotspotnya nanti kita install setelah ini ya, setelah kita melakukan blok. Di mana if conditionnya adalah di Ether 5 ini hanya bisa mengakses mikrotik.co.id. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita daftarkan dulu address dari mikrotik.co.id-nya, yaitu ada di address list. Ya, ada di address list. Caranya tinggal kamu nambahkan. Setelah itu untuk name-nya ini bebas sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan. Misalkan saya ini blog mk.id, berarti blog mikrotik.id. Addressnya barulah domainnya mikrotik.co.id. Apply, terus oke. Ini harusnya ada si IP dari mikrotik.co.id-nya. Web. Saya coba pancing di sini pakai YouTube. YouTube juga nggak ada. Yang keblok kan si komputernya, bukan si routernya. Si routernya tetap bisa internet. Coba kita ubah ya ke Ether 2. Ini belum masuk nih mikrotik.co.id dia. Oke, intinya adalah pastikan nanti harus ada addressnya dulu. Kita coba cek dulu terminalnya, bisa nggak ping Google deh. Ini antara keblok. Masa sih bisa keblok sama firewall tadi? Ini emang internetnya lagi mati kayaknya. Bentar. Nah, kalau ini emang internetnya lagi mati nih.
blok ini ya, data input ini. Oh iya. Ini nak, tadi ada kondisi di bagian input ini dia keblok. Berarti benar kata Adul, kita harus tambahkan in interface-nya. Karena kalau kita nggak tambahkan in interface-nya, seluruh IP, semua IP nih, kecuali network ini itu diblok semua ke dalam router. Tapi klien masih bisa internetan. Maka di sini harus kasih in interface-nya ke Ether 2. Ya, kalau misalkan kita nggak masukin in interface, maka seluruh dari Ether manapun selain IP yang kita masukkan itu semuanya nggak akan bisa mengakses router. Ini sekarang harusnya bisa tuh kan. Dan seharusnya di address pun juga udah ada. Oke, di sini udah ada mikrotik.co.id-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan filter rules dengan if condition-nya yang tadi ada di dalam, di mana Ether 5 itu dia hanya bisa mengakses mikrotik.co.id. Kita tambahkan chain-nya pakai apa? Tetap pakai forward. Ya, karena chain ini dia mengarah ke internet. Protokolnya kita menggunakan TCP, destination portnya 80443. 443 itu adalah port HTTPS. In interface-nya itu Ether 5. Ya. In interface-nya Ether 5. Setelah itu di bagian advance ini masih if condition. Nah, di bagian advance ini ada di bagian destination address list. Kita arahkan ke blok mikrotik.co.id. Barulah actionnya kita drop, apply, oke. Nah, karena di situ ada time juga, maka kita masukin time-nya. Di sini dari jam 17.01 sampai ke 08.59. Ini apply, terus oke. Maka seharusnya di Ether 5 ini kita tidak bisa melakukan akses ke dalam atau ke mikrotik.co.id. Kita coba akses dari sini. mikrotik.co.id. Nah, ini nggak bisa. Ini kenapa nggak bisa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa nggak bisa? Harusnya bisa diakses. Jawabannya adalah karena di sini tidak ada pengecualian. Kan permintaannya adalah selain mikrotik.id itu nggak bisa diakses. Maka kita buat dulu pengecualian di sini, apply, oke. Kita coba cek apakah dia bisa mengakses mikrotik.co.id. Nah, ini udah bisa ya. Nah, dia bisa masuk ke dalam Citra Web. Saya nggak tahu nih apakah YouTube juga bakal keblok, tapi seharusnya keblok. Ya, YouTube harusnya keblok. Kenapa keblok? Karena kan di sini if conditionnya adalah kecuali ini, maka semuanya diblok. Lama pakai add gitu lama. Iya, karena dipakai fokusin untuk itu NBK.
Ya, ini perbedaan ya. Kalau Classroom saya nggak bisa diakses, tapi kalau misalkan Citra Web Inklusi.id ini bisa diakses. Tandanya adalah dengan lihat ini aja nih. Kalau internetnya lambat, ya ini. Kalau udah dia masuk ke dalam sana, maka dia seharusnya sudah bisa masuk ke dalam Inklusi.id. Ini masih terus loading terus kalau ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya, di sini kan ada IP hotspot. Ya, dimana otomatis harus kita sebarkan nanti menggunakan sana tuh pakai access point ya kalau di topologinya. Oke, untuk materi itu ini takutnya ada pertanyaan seperti ini, Pak, kenapa sih kita harus tambah access point? Yang kemarin saya juga bertanya kayak gitu, Pak, kenapa kita nggak pakai 941 aja yang tadi saya bilang ya? Yang kemarin saya bilang, coba saya tekan ke kalian kenapa pakai 941? Karena kondisi ruangannya berbeda. Ini kita harus sekarang, kalau kemarin kita simulasi aja ya. Karena kondisi ruangannya berbeda, di mana ada ruang admin, terus ada ruangan apa lagi? Ada lobby kalau nggak salah. Ada apa lagi? Desain. Ada desainer. Satu lagi apa? Ruang utama. Pokoknya ada ruang pertama aja, R1. Nih, ini kan beda-beda ruangan. Biasanya router itu dibuat disimpan di mana? Di admin. Di ruang admin. Ini ada router di situ. Kalau misalkan kita pakai RP941, maka nanti dia akan nyebar wirelessnya di ruangan admin. Karena ini ada di beda ruangan, maka kita harus tarik kabel ke sini untuk ada akses. Nanti kalaupun kalian hanya ada 3 Ethernet yang digunakan, tetap kalau dia beda ruangan, otomatis tambah akses point ke sana. Ini yang ada di sini RB941, kenapa harus ada akses pointnya? Karena ini kan untuk belajar. Terus saya kemarin kenapa ada soal juga di mana di ruangan tersebut ada jaringan LAN dan juga ada jaringan WAN. Itu kan ada dalam satu ruangan. Tapi kalau misalnya beda ruangan, ya otomatis pastinya kan router itu ada di ruang admin, nggak mungkin router dipasang di lobby. Ya, jadi kita ubah lagi mindsetnya, kita ubah lagi cara untuk menyelesaikan tugasnya, bahwa nanti kalau ternyata saya mintanya adalah ada akses point, walaupun di situ nggak ada akses pointnya, maka itu sebagai simulasi saja. Real time-nya kalau beda ruangan otomatis harus tarik kabel lagi. Kayak contoh di sekolah ini, routernya mah di situ, tapi wifi-nya ada di mana-mana. Yang nyebarnya tetap dari router sini. Mau pakai RB941 juga bisa, tapi nanti nggak akan kuat. Ya, maka nanti untuk akses pointnya itu bisa melakukan dengan cara yang kemarin saya jelaskan. Masih ingat caranya? Cara aksesnya masih ingat ya? Oke. Sekarang sini sudah untuk firewall, karena saya ingin menjelaskan firewall saja.